Kemudian mungkin saya ini aja merecap sedikit bahwa apa yang tadi kita bicarakan sebenarnya mengarah kepada bagaimana kita membicarakan kota itu sehat. Jadi sehat itu menjadi kata kunci ya. Dan sebagaimana WHO juga sudah menerbitkan panduan bahwa perencanaan kota itu memang seharusnya berbasis sehat. Kalau bukan sehat, kemudian apalagi gitu ya. Jadi ya pasti teman-teman kita percaya bahwa bagaimana interaksi dengan ruang luar dan alam itu berkorelasi positif dengan kesehatan kita, jiwa maupun raga ya. Terus ini mungkin tadi beberapa sebenarnya adaptasi penggunaan ruang di saat masa-masa seperti ini di New York, kemudian jadi ada buletan-buletan yang di mana orang bisa berkumpul dengan tetap harus berprinsip pada keamanan. Dan ini di Bogor sebenarnya sudah diadaptasi bagaimana ruang atau taman ini diadaptasikan gitu dengan kondisi saat ini. Kemudian di Italia, plaza-plaza juga ada sebuah desain yang ditambahkan ke situ ya, supaya bagaimana kita tetap aman. Tapi memang tentu saja ini di kota yang tidak terlalu padat, sehingga yang dilakukan adalah bagaimana orang tetap bisa menikmati ruang terbuka, plaza, ataupun taman dengan aman dan sehat. Ini jadi dia ada grid gitu, secara spasial. Ini juga seperti ini diinisiasi oleh seorang urban designer untuk piknik di taman secara aman. Ini di Jepang juga bagaimana signage, pentingnya signage bagi orang-orang yang memang bagaimana kita tadi sarana edukasi, pengetahuan, dan beberapa memang kalau kita mau belajar dari tempat lain, bagaimana signage di ruang terbuka atau ruang yang berpotensi digunakan masyarakat itu menjadi sarana edukasi yang seharusnya dilakukan secara masif dengan signage dan berbagai hal lainnya. Jakarta sebenarnya di dalam 4 Juni kemarin sudah ada protokol seperti yang diungkapkan Pak Anies tadi, sebenarnya tertulis bahwa taman kemudian maksimal hanya bisa berfungsi sebanyak 50% dari kapasitas yang seharusnya. Kemudian lagi-lagi pengunjung hanya bisa menggunakannya untuk atau taman hanya bisa digunakan untuk warga setempat dan juga digunakan tidak oleh anak-anak, ibu hamil, lansia, dan tidak berkerumun lebih dari 5 orang. Terakhir mungkin ini kami olah dari berbagai sumber yang kira-kira berkorelasi dengan kita ya. Penomoran ini berarti adalah prioritas. Yang pertama adalah tentunya kita sebagai manusia untuk tetap sehat itu harus tetap bergerak tentu, secara olahraga secara individu, dan juga berjemur. Tadi beberapa Pak Bintang dan Om Putut membicarakan tentang beraktivitas pada saat matahari itu pagi hari ya. Kemudian jaga kebersihan diri, cuci tangan dengan air atau hand sanitizer. Terus kemudian kita harus tetap cukup minum, cukup air, dan gunakan botol minum sendiri. Dan kemudian kalau kita harus misalnya tidak, ya memang ada kebutuhan gitu untuk keluar, mohon sekali untuk jaga jarak. Kemudian setelahnya adalah kalau ingin, misalnya tadi teman-teman yang ada di wilayah yang sangat padat, perlu kita kontak dengan ruang terbuka alam untuk bisa rilis stres, gunakanlah, manfaatkan yang di dekat kita. Karena masa-masa ini sebenarnya kita menjadi lebih sensitif ya terhadap lingkungan yang dekat dengan kita. Kemudian gunakan masker saat keluar rumah, saat batuk, please gunakan masker dan atau tutupi mulut dengan siku bagian dalam. Jika merasa tidak fit, di rumah aja. Juga tidak berjabat tangan, tidak berkerumun, dan tidak menggunakan sarana publik seperti misalnya yang ada di taman seperti playground atau toilet publik. Mungkin itu dari saya dan kami selaku penyelenggara acara kegiatan hari ini senang sekali atas partisipasi teman-teman yang cukup aktif dan membludak bahkan, dan kami mohon maaf sekali jika ada kekurangan, dan kami mohon masukannya ya untuk perbaikan kegiatan selanjutnya, dan mungkin kita juga butuh usulan bagaimana tema apa misalnya yang teman-teman inginkan untuk ke depannya. Terakhir, kita masih mau foto bersama? Yuk kita foto bersama untuk
Ya. mengapresiasi teman-teman yang masih setia nih sampai akhir acara ini.